Bayangkan, kau pulang setelah bertahun-tahun memeras keringat di tanah rantau, membawa segepok uang dengan mimpi sederhana untuk memuliakan orang tuamu. Namun saat kau sampai di depan pintu rumah yang dulu hangat, kau tidak menemukan pelukan ibu atau senyum ayah. Yang kau temukan hanyalah bau tanah kuburan yang menusuk, dinding-dinding yang menangiskan darah, dan sebuah rahasia kelam tentang ibumu yang ternyata telah mati dikubur hidup-hidup karena tuduhan ilmu hitam Swangi, sementara jiwanya masih terjebak di antara tembok rumah, memohon padamu untuk membalaskan dendamnya. Sebelum kisah yang penuh luka dan teror ini kita mulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan cerita ini dan apa yang akan kalian lakukan jika mendapati orang yang paling kalian cintai menjadi korban fitnah keji yang berakhir di liang lahat secara paksa. Bus tua itu berhenti di pinggir jalan aspal yang retak-retak. Suaranya menderu, meninggalkan kepulan asap hitam yang perlahan menghilang di telan kabut senja yang turun lebih cepat dari biasanya. Denny berdiri diam, menggenggam erat tali tas ranselnya yang sudah kusam. Di dalamnya ada jerih payahnya selama 7 tahun menjadi kuli di Malaysia. Dia datang untuk sebuah kejutan. Dia datang untuk sebuah janji, membangunkan rumah yang layak bagi bapak dan ibunya. Kenapa udaranya terasa begitu berat, seolah-olah setiap nafas yang kuhirup mengandung debu dari makam yang baru digali? Dan kenapa desa ini begitu sepi? Padahal dulu, jam-jam segini biasanya anak-anak masih berlarian di pematang sawah. Langkah kaki Denny terdengar berat di atas tanah yang lembab. Saat melewati kerumunan warga di depan warung, suasana tiba-tiba senyap. Tawa bapak-bapak di sana terhenti seketika. Mata mereka membelalak, bukan karena rindu, melainkan karena ketakutan yang murni. Mereka berbisik-bisik, menunjuk ke arah Denny dengan tangan gemetar. Ada yang langsung masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat, seolah-olah Denny membawa wabah mematikan. Denny tidak peduli, dia mempercepat langkahnya. Jantungnya berdegup kencang, menghantam rusuknya seperti palu, hingga akhirnya dia sampai di depan rumahnya. Rumah itu tampak lebih tua dari ingatannya. Kayu-kayunya menghitam, ditumbuhi lumut kerak yang tampak seperti sisik ular. Pintunya tertutup rapat, namun dari celah di bawahnya mengalir aroma kemenyan yang bercampur dengan bau busuk sesuatu yang mati. "Ibu, Bapak, ini Denny. Denny pulang, Bu." Tidak ada jawaban, hanya suara detak jam dinding tua di dalam yang terdengar sangat lambat. Tik, tok, tik, tok. Setiap detaknya seolah mengiringi tetesan keringat dingin yang mengalir di pelipis Denny. Tiba-tiba terdengar suara garukan pelan dari balik pintu kayu itu. Srek, 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 seperti kuku manusia yang mencoba mencakar jalan keluar. Denny memegang gagang pintu. Dingin, sangat dingin hingga tangannya terasa perih. Perlahan, dia mendorong pintu itu. Pintu terbuka dengan derit yang memilukan telinga. Di dalam kegelapan ruang tamu, Denny melihat sosok ayahnya duduk di kursi goyang. Namun ayahnya tidak lagi seperti dulu. Tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat pasih, dan matanya terus menatap kosong ke lantai tanah di bawah kakinya. Di lantai itu, ada gundukan tanah segar yang belum rata, ditaburi bunga kemboja yang sudah layu dan menghitam. "Bapak, apa ini? Kenapa ada gundukan tanah di dalam rumah? Di mana ibu Bapak?" "Jawab Denny, Pak." "Ibumu ada di bawah situ, Denny. Warga bilang dia Swangi. Mereka memaksaku menguburnya hidup-hidup sebelum matahari terbenam kemarin. Mereka bilang itu satu-satunya cara agar kutukannya hilang dari desa ini. Tapi Denny, dia belum benar-benar mati. Bisakah kau dengar suaranya?" Suasana menjadi hening seketika, dan dari bawah gundukan tanah di ruang tamu itu terdengar suara erangan yang sangat halus, sangat menyakitkan. Sebuah suara wanita yang memanggil nama Denny dengan nafas yang tersengal-sengal, seolah paru-parunya penuh dengan tanah. Denny, tolong ibu. Gelap, tanahnya sesak. Denny." Denny jatuh terduduh, dunianya runtuh. Dia baru saja menyadari bahwa kepulangannya bukanlah sebuah kebahagiaan, melainkan awal dari sebuah pembalasan yang akan menelan seluruh desa. Karena ibumu yang dikubur hidup-hidup itu, kini telah benar-benar menjadi apa yang mereka takuti, Swangi yang haus akan nyawa. Malam semakin larut, namun udara di dalam rumah itu justru terasa semakin panas dan menyesakkan. Denny tidak bisa lagi menahan diri. Suara rintihan dari bawah tanah itu merobek-robek kewarasannya. Tanpa peduli pada ayahnya yang masih duduk mematung seperti mayat, Denny berlutut di depan gundukan tanah di ruang tamu itu. Jemarinya yang gemetar mulai mencengkeram tanah yang masih basah dan dingin. "Ibu, tunggu Denny, Bu.
Denny tidak akan membiarkan ibu di bawah sana. Siapa yang tega melakukan ini? Siapa yang berani memfitnah malaikat hidupku sebagai hantu Suwangi? Aku akan mengeluarkanmu, Bu, meski harus kugali tanah ini sampai ke dasar neraka. Denny mulai menggali. Kuku-kukunya mulai menghitam. Tanah masuk ke sela-sela kulitnya hingga berdarah. Namun dia tidak merasakan sakit. Yang dia rasakan hanyalah denyut jantung yang liar dan suara napas ibu yang semakin jelas terdengar dari kedalaman. Setiap genggam tanah yang dia lempar seolah membawa beban dosa seluruh warga desa yang telah menghakimi tanpa bukti. Tiba-tiba, lampu minyak yang ada di sudut ruangan padam. Keadaan menjadi gelap gulita. Denny terhenti. Keheningan yang tercipta begitu pekat hingga suara tetesan air dari atap terdengar seperti suara langkah kaki yang mendekat. Tiba-tiba, sebuah tangan yang sangat dingin, sedingin es yang paling beku, menyentuh tengkuk Denny. Denny terkesiap, tubuhnya kaku, bulu kuduknya berdiri tegak. Jangan digali, Denny. Biarkan dia di sana, atau dia akan memakan kita semua. Siapa itu? Bapak? Bapak di mana? Keluar kau! Jangan ganggu aku! Denny meraba-raba kegelapan, mencari korek api dengan tangan yang belepotan tanah. Saat api kecil menyala, jantungnya nyaris copot. Di hadapannya bukan ayahnya yang berdiri, melainkan bayangan hitam besar yang menempel di dinding, dengan mata merah menyala yang menatapnya penuh kebencian. Di sudut ruangan, ayahnya sudah tidak ada di kursi goyangnya. Kursi itu kini bergerak sendiri dengan cepat. Kriet, 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 kriet. Suara garukan di balik dinding kayu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seolah ada puluhan tangan yang mencoba masuk. Bau busuk bangkai yang menyengat tiba-tiba memenuhi ruangan, membuat Denny mual dan ingin muntah. Di tengah kekacauan itu, tanah yang sedang digali Denny mulai bergerak-gerak sendiri, seperti ada sesuatu yang besar mencoba merangkak naik dari dalam liang lahat tersebut. Gusti, apa yang terjadi? Kenapa tanah ini bergerak? Ibu, apakah itu ibu? Atau apakah warga benar? Apakah yang dikubur di sini bukan lagi ibumu yang lemah lembut, melainkan sosok iblis yang haus darah? Ibu, jika itu kau, bicaralah padaku. Jangan buat aku takut seperti ini. Aku anakmu, Denny. Aku pulang untuk menyelamatkanmu. Tiba-tiba, dari dalam lubang yang baru digali setengah itu, muncul kain kafan yang sudah kotor dan koyak. Sebuah tangan dengan kuku-kuku lancung yang menghitam mencengkeram pergelangan tangan Denny dengan sangat kuat. Kekuatannya bukan seperti kekuatan manusia. Denny berteriak kesakitan, mencoba melepaskan diri, namun cengkeraman itu justru menarik dia ke dalam lubang tanah tersebut. Di saat itulah, pintu depan rumah terbanting terbuka. Angin kencang masuk membawa debu dan daun kering. Di ambang pintu berdiri seorang pria tua berjubah hitam dengan tatapan licik. Dia adalah Pak Kades, orang yang memimpin penghakiman massa terhadap ibu Denny. Di tangannya, dia memegang sebuah benda terbungkus kain kuning yang mengeluarkan aura sangat gelap. Hentikan, Denny. Kau hanya akan melepaskan kutukan yang lebih besar. Ibumu sudah memilih jalannya sebagai pengabdi setan, dan sekarang dia harus menerima upahnya. Jika kau terus menggalinya, kau akan menjadi tumbal pertama dari dendam seorang Suwangi. Kau bohong, kalian semua pembunuh. Kalian membunuh ibuku karena kalian iri dengan harta yang kukirim dari rantau. Kalian memfitnahnya agar bisa menguasai rumah ini. Pak Kades tertawa, tawa yang terdengar sangat kering dan tidak manusiawi. Saat dia melangkah masuk, bayangan di dinding tadi seolah menyatu dengan tubuhnya. Teror baru saja dimulai. Denny terjepit antara mayat ibunya yang mulai bangkit dari tanah dan seorang manusia yang lebih iblis dari hantu manapun. Menurut kalian, apakah Pak Kades benar-benar ingin melindungi desa atau dia punya rencana tersembunyi untuk menghancurkan keluarga Denny? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa sertakan dari kota mana kalian menonton kisah mencekam ini. Melihat wajah Pak Kades yang penuh kelicikan, ingatan Denny terseret paksa kembali ke 7 tahun yang lalu. Ke hari di mana dia pertama kali menginjakkan kaki di tanah semenanjung dengan harapan setinggi langit. Namun, apa yang dia temukan di sana bukanlah tambang emas, melainkan neraka yang disamarkan oleh keringat dan air mata. Denny teringat bagaimana dia harus tidur di atas ubin semen yang dingin hanya beralaskan kardus, sementara perutnya melilit karena hanya sanggup makan sekali sehari.
Aku bekerja seperti binatang, kulitku terkelupas di bawah terik matahari, tanganku kapalan memanggul beban yang tak masuk akal. Semua itu demi ibu, demi bapak. Setiap sen yang kukirimkan, kuharap bisa menjadi butiran nasi yang nikmat di meja makan mereka. Tapi, kenapa uang itu justru menjadi petaka? Kenapa kesuksesanku mengirim uang setiap bulan justru dianggap sebagai hasil dari pesugihan oleh mereka yang iri? Denny teringat sebuah telepon setahun yang lalu. Suara ibunya terdengar sangat lemah, tersengal-sengal seperti orang yang sedang dicekik. Ibunya bercerita bahwa setiap malam ada suara burung gagak yang hinggap di atap rumah dan bau bangkai menyengat yang tidak tahu asalnya dari mana. Ibunya merasa seperti ada ribuan jarum yang menusuk-nusuk kakinya setiap kali dia mencoba melangkah keluar rumah untuk membeli keperluan sehari-hari. Denny, anakku, kalau bisa, cepatlah pulang. Orang-orang di sini menatap ibu dengan benci. Mereka bilang rumah kita ini dibangun dari darah manusia. Mereka bilang ibu memelihara Suwangi untuk membuatmu kaya di sana. Ibu takut, Nak. Ibu sangat takut. Saat itu, Denny hanya menganggapnya sebagai rasa iri tetangga biasa. Dia menghibur ibunya, menyuruhnya untuk tetap berdoa dan tidak mempedulikan omongan orang. Namun dia tidak tahu bahwa di balik layar, Pak Kades dan beberapa warga telah merencanakan sesuatu yang jauh lebih jahat. Mereka tidak hanya iri, mereka menginginkan tanah yang diduduki rumah Denny, tanah yang konon menyimpan pusaka keramat peninggalan leluhur desa. Kembali ke masa sekarang, di dalam kegelapan rumah yang mencekam, Denny menyadari sesuatu yang mengerikan. Saat dia dirantau, ada seseorang yang sengaja mengirimkan kiriman gaib ke rumahnya untuk memfitnah ibunya. Dan orang itu berdiri tepat di depannya sekarang. Pak Kades bukan datang untuk menolong. Dia datang untuk memastikan bahwa Suwangi yang dia ciptakan sendiri tidak akan pernah bangkit untuk membongkar boroknya. Jadi, ini alasan kalian. Kalian menyiksanya. Kalian membuat seolah-olah ibu sakit karena kiriman setan agar kalian punya alasan untuk menuduhnya sebagai Suwangi. Kalian menggunakan penderitaanku di rantau sebagai senjata untuk membunuh ibuku. Kau terlalu banyak bicara, Denny. Di desa ini, suaraku adalah hukum. Jika warga percaya dia Suwangi, maka dia adalah Suwangi. Dan seorang anak yang membela iblis juga layak disebut iblis. Kau tahu apa yang terjadi pada iblis? Mereka harus dimusnahkan agar tanah ini suci kembali. Pak Kades mengangkat benda terbungkus kain kuning itu. Saat kainnya tersingkap, Denny melihat sebuah keris tua yang berkarat namun mengeluarkan aura hitam yang pekat. Suara rintihan dari dalam tanah semakin menjadi-jadi. Tanah di bawah kaki Denny mulai merakah lebih lebar dan tiba-tiba sebuah ledakan energi dingin terpancar dari lubang itu, mematikan semua cahaya yang tersisa. Denny merasakan rasa sakit yang luar biasa menjalar dari pergelangan tangannya yang masih dicengkram oleh tangan dari dalam tanah. Namun anehnya, rasa sakit itu mulai berubah menjadi sebuah penglihatan. Dia melihat saat-saat terakhir ibunya, saat warga menyeret dia keluar rumah, mencacinya, dan melemparkannya ke dalam lubang di ruang tamu itu sendiri. Dia melihat wajah ibunya yang dipenuhi tanah, matanya yang memohon ampun, dan wajah Pak Kades yang tertawa sambil mengayunkan cangkul terakhir untuk menimbun wajah ibunya hidup-hidup. "Ibu, maafkan aku. Aku tidak ada di sana saat kau memanggil namaku. Aku sibuk mencari uang yang ternyata menjadi tali gantungan bagi lehermu. Maafkan aku, Ibu." Tangisan Denny pecah, tapi di dalam tangis itu ada kemarahan yang mulai membara. Udara yang tadinya dingin perlahan berubah menjadi panas. Roh ibunya yang terkurung di bawah tanah tampaknya merasakan amarah sang anak. Suasana rumah yang tadinya hanya mencekam, kini berubah menjadi medan perang antara dendam yang terpendam dan kejahatan yang nyata. Malam kian menjerit dalam kesunyian yang mencekam. Denny masih berlutut, dengan separuh tubuhnya condong ke dalam lubang maut di tengah ruang tamu itu. Rasa dingin yang menjalar dari cengkraman tangan ibunya di bawah tanah kini mulai merambat naik, menembus tulang, lalu masuk ke dalam relung batinnya yang paling dalam. Denny tidak hanya merasakan dinginnya kematian, tapi dia mulai merasakan setiap inci rasa sakit yang dirasakan ibunya saat nafasnya terputus oleh himpitan tanah. Dada ini kenapa terasa sangat sesak, seolah ada ribuan ton tanah yang sedang menindih paru-paruku. "Ibu, apakah ini yang kau rasakan saat kau berteriak memanggil namaku dan yang masuk ke mulutmu hanyalah debu dan kerikil tajam? Tuhan,
Kenapa kau biarkan hambamu yang setia ini menderita sedemikian rupa hanya karena keserakahan manusia lain? Di depannya, Pak Kades melangkah maju dengan keris berkarat itu. Cahaya hitam yang keluar dari bilah keris itu seolah menghisap semua harapan yang tersisa di ruangan itu. Ruangan itu mulai berubah. Dinding kayu rumah seolah bernafas, mengeluarkan cairan hitam kental yang berbau amis darah. Suara detak jam dinding tadi kini berubah menjadi suara tawa lirih ribuan makhluk tak kasat mata yang menunggu Denny menyerah pada kegilaannya. Lihatlah dirimu, Denny. Kau pulang membawa uang, tapi kau tidak membawa harga diri. Ibumu sudah menjadi bagian dari tanah ini. Jika kau ingin menyelamatkannya, maka kau harus memberikan nyawamu sebagai gantinya. Itulah hukum alam. Nyawa harus dibayar nyawa, darah harus dibasuh darah. Denny merasa pikirannya mulai pecah. Di satu sisi, insting bertahan hidupnya menjerit agar dia segera lari dari rumah terkutuk itu. Namun di sisi lain, bayangan wajah ibunya yang penuh kasih, yang dulu selalu menyuapinya nasi garam saat mereka masih miskin, menahannya untuk tetap di sana. Dia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang kegelatan, di mana satu langkah salah akan membuatnya kehilangan kemanusiaannya. Ambil saja nyawaku jika itu bisa membuat ibu tenang, tapi aku tidak akan membiarkanmu menang, Pak Kades. Kau menggunakan nama Tuhan dan keamanan warga untuk menutupi tanganmu yang berlumuran darah. Kau lebih suanggi daripada setan manapun yang kau ceritakan. Tiba-tiba, suara rintihan dari bawah tanah berhenti. Keheningan yang tercipta jauh lebih menakutkan daripada suara apapun. Tangan yang mencengkram Denny perlahan melonggar, namun tidak melepaskannya. Sebaliknya, tangan itu mengelus punggung tangan Denny dengan sangat lembut. Gerakan yang sangat akrab bagi Denny. Itu adalah cara ibunya menenangkannya saat dia masih kecil dan ketakutan karena petir. Denny, anakku sayang, pergilah. Jangan biarkan hatimu ikut membusuk di sini. Ibu sudah ikhlas, tapi simpanlah bukti itu. Di bawah bantal ibu ada rahasia, Pak Kades. Denny terperanjat. Suara itu bukan dari telinga, tapi menggema di dalam kepalanya. Dengan sisa tenaga yang ada, Denny menyentakkan tangannya dan merangkak menjauh dari lubang itu, menuju kamar ibunya yang sudah lapuk. Pak Kades yang melihat itu langsung panik. Wajahnya yang tadinya tenang berubah menjadi penuh amarah dan ketakutan. Dia mengayunkan kerisnya ke udara, memanggil energi gelap untuk menghentikan Denny. Jangan masuk ke sana, itu kamar terkutuk. Kau akan mati jika menyentuh barang-barangnya. Berhenti, Denny. Denny tidak peduli. Dia menabrak pintu kamar itu hingga hancur. Di dalamnya, bau kemenyan semakin menyengat. Kamar itu berantakan, bekas digeledeh secara paksa. Dengan tangan gemetar, Denny meraba bagian bawah bantal kumal milik ibunya. Di sana, jemarinya menyentuh sebuah bungkusan kain putih yang sudah menguning. Isinya bukan jimat, melainkan sebuah buku catatan kecil dan beberapa lembar surat perjanjian. Ini surat penjualan tanah desa ke perusahaan tambang, dan ada nama Pak Kades di sini. Jadi ini alasannya. Ibu menolak menandatangani persetujuan karena ini tanah warisan leluhur dan mereka membunuhnya agar bisa memalsukan tanda tangannya. Denny menggenggam bukti itu erat-erat ke dadanya. Air matanya mengalir deras, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata keadilan yang menuntut balas. Di ambang pintu kamar itu, Pak Kades berdiri dengan bayangan hitam yang semakin besar di belakangnya, menutupi seluruh cahaya bulan yang masuk dari jendela. Jika kalian menjadi Denny, apakah kalian akan segera lari membawa bukti itu ke polisi, atau tetap di sana untuk menghancurkan Pak Kades dengan tangan kalian sendiri? Tulis pilihan kalian di kolom komentar dan ceritakan dari kota mana kalian menyimak perjuangan batin Denny ini. Guruh menggelegar di langit yang hitam pekat, seolah alam pun murka menyaksikan kebiadaban yang terjadi di dalam rumah itu. Denny mendekap erat buku catatan itu di balik bajunya. Dia tahu kertas-kertas ini jauh lebih berharga daripada nyawanya sekarang.
Ini adalah suara ibunya yang dibungkam, kebenaran yang dikubur bersama raga yang masih bernapas. Pak Kades melangkah maju, wajahnya kini tak lagi menyerupai manusia. Kulitnya tampak mengendur dan matanya bersinar dengan cahaya kuning yang menjijikkan. Kau pikir kau bisa keluar dari sini hidup-hidup, Denny? Kau sudah melihat apa yang tidak seharusnya kau lihat. Sekarang kau akan menyusul ibumu, menjadi bagian dari tanah ini selamanya. Pak Kades mengayunkan kerisnya dan tiba-tiba bayangan hitam di dinding melesat seperti cambuk ke arah Denny. Denny menghindar, namun ujung bayangan itu sempat menyambar bahunya, meninggalkan rasa panas terbakar yang luar biasa. Dia berlari keluar kamar, melompati gundukan tanah di ruang tamu yang kini mulai bergejolak hebat, seolah ada sesuatu yang sangat besar sedang berjuang keluar dari kedalaman bumi. Denny menabrak pintu depan dan terjatuh ke tanah yang becek di halaman. Hujan turun sangat deras, namun anehnya air hujan itu terasa hangat, hampir seperti darah. Di luar, suasana jauh lebih mengerikan. Puluhan warga desa sudah berkumpul, masing-masing membawa obor dan senjata tajam. Mata mereka kosong, seolah-olah mereka sedang berada di bawah pengaruh hipnotis massal yang sangat kuat. Lihat, si anak Suwangi keluar. Dia membawa kutukan ibunya. Bunuh dia, bakar rumahnya, bersihkan desa kita dari noda setan. Dengarkan aku, kalian semua dibohongi. Pak Kadeslah yang membunuh ibuku demi tanah kalian. Lihat ini, dia ingin menjual desa kita pada tambang. Berhenti, jangan mendekat. Teriakan Denny tertelan oleh suara hujan dan sorak-sorai kemarahan warga. Mereka tidak mendengar, mereka tidak mau mendengar. Bagi mereka, Denny adalah manifestasi dari ketakutan mereka sendiri. Denny mulai berlari menembus kegelapan sawah, kakinya berkali-kali terperosok ke dalam lumpur. Di belakangnya, puluhan cahaya obor mengejarnya seperti naga api yang haus darah. Di tengah pelariannya, Denny melihat sosok pria tua berdiri di bawah pohon beringin besar di ujung desa. Itu adalah Mbah Darmo, seorang saksi kunci, pria tertua di desa yang sudah bertahun-tahun mengasingkan diri karena menolak tunduk pada kekuasaan Pak Kades. Mbah Darmo memberi isyarat agar Denny mendekat. Wajahnya penuh keriput, namun matanya memancarkan ketenangan yang aneh di tengah badai ini. Kesini nak, cepat! Ilmu hitam yang dia pakai sudah menutup mata batin mereka. Kau tidak bisa melawan mereka dengan kata-kata. Kau harus mematahkan sumber kekuatannya, atau seluruh desa ini akan ikut terkubur bersama dendam ibumu. Bah, mereka mengubur ibu hidup-hidup. Mereka bilang ibu Suwangi, padahal ibu hanya ingin melindungi tanah ini. Apa yang harus kulakukan? Aku hanya sendirian, Bah. Kau tidak sendirian, Denny. Ibumu tidak benar-benar pergi. Dia sedang menunggu di perbatasan antara dunia ini dan dunia sana. Pak Kades menggunakan pusaka terlarang untuk mengikat jiwa ibumu agar tidak bisa melapor kepada Yang Maha Kuasa. Jika kau ingin mengakhiri ini, kau harus kembali ke rumah itu tepat saat tengah malam, saat energi gelap mencapai puncaknya. Mbah Darmo memberikan sebuah kalung berisi butiran tanah suci kepada Denny. Saat tangan mereka bersentuhan, Denny melihat sebuah penglihatan singkat di mana Pak Kades sedang melakukan ritual di atas makam ibu Denny, menancapkan keris itu tepat di bagian dada jenazah untuk mengunci suaranya. Denny mengerang kesakitan. Rasa sakit ibunya kini benar-benar menjadi kekuatannya. Denny kini mengerti, pelarian bukanlah solusinya. Dia harus kembali ke pusat teror. Dia harus menghadapi Pak Kades di depan gundukan tanah yang masih memanggil namanya. Dengan bukti di tangan dan doa di hati, Denny berbalik arah. Dia tidak lagi berlari menjauh dari cahaya obor. Dia berlari menuju mereka, siap membongkar kebenaran meskipun nyawanya menjadi taruhan terakhir. Beranikah Denny kembali ke rumah yang penuh teror itu untuk menghadapi Pak Kades dan ribuan warga yang sudah hilang akal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa beritahu kami dari mana kalian menonton kisah penuh luka ini. Lonceng jam di balai desa berdentang 12 kali. Suaranya menggema berat di sela-sela gemuruh badai. Denny berdiri tegak di depan pintu rumahnya yang kini tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan apa saja. Di tangannya, buku catatan itu terbungkus rapat dan di lehernya, kalung tanah suci dari Mbah Darmo terasa hangat, seolah memberikan perlindungan yang tak terlihat. Dia tidak lagi gemetar, ketakutannya telah menguap, digantikan oleh amarah suci yang membara. Ibu, Denny datang.
Maafkan Denny yang sempat lari. Kali ini, tidak akan ada satu tanah pun yang bisa memisahkan kita. Jika mereka ingin mengubur kebenaran, mereka harus menguburku bersamamu. Tapi sebelum itu terjadi, aku akan pastikan seluruh desa melihat siapa sebenarnya iblis yang mereka puja sebagai pemimpin. Denny menendang pintu rumah itu hingga terbuka lebar. Di dalam, suasana jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Ruang tamu itu kini dipenuhi oleh kabut hitam yang berputar-putar. Pak Kades berdiri di tengah ruangan, tepat di atas gundukan tanah makam Ibu Denny. Dia sedang merapal mantra, tangannya menggenggam keris berkarat itu yang kini bersinar ungu gelap. Di sekelilingnya, beberapa warga senior yang menjadi kaki tangannya berdiri mematung dengan mata putih tanpa pupil. Kau kembali untuk menyerahkan nyawa, Denny. Bagus, pengorbanan seorang anak akan menyempurnakan ritual ini. Setelah ini, rahasia tambang itu akan ikut terkubur selamanya, dan aku akan menjadi orang terkaya di tanah ini tanpa ada satupun yang berani melawan. Kekayaanmu dibangun di atas peti mati orang tak bersalah. Kau pikir kau bisa mengunci suara ibuku selamanya? Lihat ini. Denny mengangkat buku catatan dan surat-surat itu tinggi-tinggi. Tiba-tiba, kalung di lehernya bersinar terang. Cahaya putih itu menghantam kabut hitam di ruangan tersebut. Pak Kades terhuyung ke belakang, wajahnya menegang karena terkejut. Kekuatan doa dan bukti kebenaran mulai merobek dominasi ilmu hitam yang menyelimuti rumah itu. Gundukan tanah di bawah kaki Pak Kades mulai meledak. Tangan-tangan gaib yang tadinya mencoba menarik Denny, kini justru berbalik arah. Mereka mulai mencengkram kaki Pak Kades dan para pengikutnya. Suara rintihan Ibu Denny berubah menjadi suara teriakan yang sangat kuat, sebuah pekikan keadilan yang menggetarkan seluruh fondasi rumah kayu tersebut. Cukup, Pak Kades, cukup. Kau telah mencuri nafas dariku, tapi kau tidak bisa mencuri kebenaran dari anakku. Lantai tanah itu merekah. Sosok wanita dengan kain kafan yang penuh noda tanah perlahan muncul dari kedalaman. Namun, wajahnya tidak menyeramkan seperti bayangan Suwanggi yang difitnahkan warga. Wajah itu tampak bersinar meski penuh luka. Roh Ibu Denny bangkit bukan untuk membunuh secara membabi buta, melainkan untuk memberikan perlindungan terakhir bagi anaknya. Ibu, lihat Bu, Denny membawa buktinya. Semua orang akan tahu kalau ibu bukan Sumanggi. Bertahanlah Bu. Pak Kades yang panik mencoba menusukkan kerisnya ke arah roh Ibu Denny, namun tangannya tertahan di udara oleh kekuatan yang tak terlihat. Denny memanfaatkan momen itu untuk berlari ke jendela dan berteriak kepada warga yang masih berkumpul di luar dengan obor. Dia melemparkan beberapa lembar surat perjanjian itu ke arah kerumunan agar mereka melihat sendiri pengkhianatan pemimpin mereka. Ayo, bacalah. Lihat nama-nama kalian yang dijual oleh orang ini. Lihat bagaimana dia mengorbankan ibuku hanya agar dia bisa mendapatkan komisi dari perusahaan tambang. Sadarlah, wahai warga desaku. Beberapa warga mulai memungut kertas-kertas itu. Di bawah cahaya obor yang bergetar, mereka mulai membaca. Satu persatu, pengaruh sihir Pak Kades mulai luntur. Mata mereka kembali jernih, berganti dari kemarahan yang buta menjadi kengerian yang mendalam saat menyadari kejahatan yang telah mereka dukung secara tidak sadar. Gusti, apa yang telah kita lakukan? Kita mengubur tetangga kita sendiri. Kita mengikuti perintah iblis ini. Kekuatan Pak Kades runtuh seketika saat kepercayaan warga hilang. Dia kini sendirian, berhadapan dengan Denny yang memegang kebenaran dan roh seorang ibu yang menuntut keadilan. Pertempuran batin ini mencapai puncaknya, mempersiapkan panggung untuk pembalasan yang tak terelakkan. Keadilan mulai tampak di ujung kegelapan, tapi apakah nyawa Pak Kades sudah cukup untuk menebus penderitaan Ibu Denny? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan sampaikan dari kota mana kalian menyaksikan titik balik yang mengharukan ini. Udara di dalam rumah itu tiba-tiba menderu kencang, memutar debu dan aroma tanah makam menjadi pusaran badai yang menyakitkan mata. Warga yang tadinya terpaku di luar, kini merangsek masuk ke teras, menyaksikan pemandangan yang tak masuk di akal. Pak Kades merangkak di lantai, wajahnya yang angkuh kini hancur, kulitnya tampak melepuh setiap kali terkena pancaran cahaya putih dari roh Ibu Denny. Kekuatan gelap yang selama ini dia sembunyikan dalam keris pusaka itu mulai berbalik memakannya. Tidak, jangan dekati aku. Pergi kau setan, kau sudah mati. Aku sendiri yang menimbung tanah di wajahmu. Harusnya kau sudah hancur menjadi debu. Dia bukan setan, kau yang setan.
Lihatlah orang yang kau sebut Swangi ini. Dia tidak menyerangmu dengan kuku atau taring, tapi dengan semua kebenaran yang kau coba kubur hidup-hidup. Kau membunuh raganya, tapi kau tidak akan pernah bisa membunuh cintanya padaku dan pada tanah leluhur ini." Denny melangkah maju. Tangannya menggenggam tangan roh ibunya yang transparan namun terasa hangat. Saat tangan mereka bersatu, sebuah gelombang energi menyapu seluruh ruangan. Buku catatan di tangan Denny terbuka sendiri. Lembaran-lembarannya terbang dan menempel di dinding, memancarkan tulisan-tulisan bercahaya yang bisa dibaca oleh semua warga. Itu adalah bukti otentik, sidik jari Pak Kades di atas surat korupsi dan perintah untuk memfitnah Ibu Denny. "Lihat itu! Namaku ada di sana. Dia mencatut namaku untuk menjual sawahku. Biadab kau, Kades. Selama ini kau jadikan boneka untuk membunuh orang suci seperti Ibu Denny." Kemarahan warga meledak, namun sebelum mereka bisa menyentuh Pak Kades, roh Ibu Denny mengangkat tangannya. Sebuah isyarat tenang yang membuat semua orang terdiam. Di tengah keheningan yang luar biasa itu, tanah di bawah kaki Pak Kades mulai melunak, berubah menjadi lumpur hisap yang pekat. Pak Kades menjerit, mencoba menggapai apa saja, namun keris di tangannya tiba-tiba hancur menjadi abu hitam. "Ibu, apakah ini akhirnya? Apakah kau akan membawanya bersamamu ke alam sana? Jangan kotori tangan suci ibu dengan nyawa orang seperti dia. Biarkan hukum manusia yang menghakiminya, Bu. Denny ingin ibu pergi dengan tenang, tanpa membawa dendam." "Denny, anakku, keadilan bukan tentang kematiannya, tapi tentang terbukanya mata mereka. Lihatlah, ibumu bukan lagi Swangi di mata mereka." Seketika, rupa roh Ibu Denny berubah. Kain kafannya yang penuh tanah berubah menjadi kain putih bersih yang memancarkan cahaya sejuk. Luka-luka di wajahnya hilang, digantikan dengan senyum tulus yang sangat dirindukan Denny. Warga yang melihat itu jatuh berlutut. Mereka menangis, memukul dada mereka sendiri karena penyesalan yang mendalam. Mereka telah membunuh seorang wanita yang jiwanya ternyata seputih salju. Pak Kades terus tenggelam hingga sebatas leher ke dalam lubang yang dia gali sendiri untuk Ibu Denny. Dia berteriak minta tolong, namun tidak ada satupun warga yang mengulurkan tangan. Mereka hanya menonton dengan tatapan dingin saat pemimpin mereka yang korup itu perlahan-lahan ditelan oleh bumi rumah itu sendiri, seolah tanah desa ini pun menolak keberadaannya. Tepat saat tubuh Pak Kades hilang sepenuhnya di balik tanah, sebuah ledakan cahaya terakhir menerangi seluruh desa. Bayangan hitam yang menyelimuti desa selama bertahun-tahun seolah terbakar habis. Suara burung gagak menghilang, digantikan dengan kicauan burung pagi yang samar meski fajar belum benar-benar tiba. Kutukan Swangi itu telah patah, bukan dengan ilmu hitam, tapi dengan bukti dan kasih sayang seorang anak. "Ibu, jangan pergi dulu. Denny belum sempat membangunkan rumah untuk ibu. Denny sudah bawa uang banyak, Bu. Denny ingin ibu bahagia." Roh Ibu Denny mendekat, mengusap air mata di pipi Denny untuk terakhir kalinya. Sentuhannya tidak lagi dingin, melainkan sehangat sinar matahari pagi. Dia membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh Denny, sebuah pesan yang akan dia bawa seumur hidupnya. "Rumah yang ibu inginkan bukan dari semen dan batu, Nak, tapi dari kejujuranmu. Gunakan uang itu untuk membangun kembali desa ini. Ibu sudah bahagia karena kau telah membebaskan namaku dari liang lahat fitnah ini." Cahaya itu perlahan memudar, menyisakan Denny yang memeluk udara kosong di tengah ruang tamu yang hancur. Namun di wajahnya tidak ada lagi ketakutan, hanya ada tekad yang membatu untuk menuntaskan pesan terakhir sang ibu. Pagi menyingsing dengan warna langit yang tak pernah terlihat seindah ini sebelumnya. Kabut hitam yang selama bertahun-tahun menggelayut di atas desa itu kini sirna, berganti dengan semburat jingga yang hangat. Di depan rumah tua yang kini menjadi saksi bisu sebuah tragedi dan keajaiban, Denny berdiri memandang nisan kayu yang kini telah dipindahkan ke tempat yang layak. Di bawah pohon kamboja yang rimbun, bukan lagi di tengah ruang tamu yang gelap. Ternyata benar kata ibu. Harta yang kukumpulkan dengan darah dan air mata di negeri orang tidak ada artinya jika dibandingkan dengan satu tarikan nafas kedamaian di tanah kelahiran sendiri.
Aku pulang membawa uang untuk membangun dinding beton. Tapi ibu mengajarkanku untuk membangun kembali martabat keluarga yang sempat hancur oleh fitnah. Pak Kades tidak pernah ditemukan lagi. Polisi yang datang hanya menemukan lubang dalam di tengah rumah Denny yang sudah tertutup tanah keras. Seolah-olah bumi telah mengunyah dan menelan pria jahat itu bulat-bulat. Warga desa kini hidup dalam penyesalan yang produktif. Mereka bahu-membahu membantu Denny memperbaiki rumahnya, bukan karena takut pada hantu Swangi, melainkan sebagai bentuk penebusan dosa atas kebutaan hati mereka selama ini. Maafkan kami, Denny. Kami terlalu mudah percaya pada mulut manis pemimpin yang zolim. Kami akan pastikan makam ibumu selalu bersih dan harum, sebagai pengingat bagi kami agar jangan pernah lagi menghakimi sesama hanya karena rasa iri. Denny tidak menggunakan uang rantaunya untuk bermewah-mewah. Dia membangun sebuah panti asuhan kecil dan madrasah di atas tanah yang dulunya ingin dijual oleh Pak Kades. Dia menamainya Gria Cahaya Ibu. Setiap sore suara anak-anak mengaji menggantikan suara garukan kuku dan rintihan pilu yang dulu menghantui rumah tersebut. Bau kemenyan yang memuakan kini telah berganti dengan harum melati dan sedap malam yang Denny tanam di sekeliling rumah. Sesekali saat angin malam berhembus lembut melewati jendela kamar Denny, aku masih merasakan elusan hangat di kepalaku. Aku tahu itu ibu. Dia tidak lagi terjebak. Dia tidak lagi menderita. Dia telah menjadi malaikat penjaga yang memastikan tak ada lagi Swangi yang tercipta dari kebencian manusia di desa ini. Kisah Denny dan ibunya yang mati dikubur hidup-hidup menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Sebuah peringatan keras bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, dan bahwa kasih sayang seorang anak yang tulus mampu meruntuhkan gunung kegelapan sedalam apapun. Denny kini duduk di kursi goyang peninggalan ayahnya yang kini sudah tenang di alam sana bersama ibu. Dia memandang hamparan sawah yang hijau, menyadari bahwa kepulangannya yang tragis ternyata adalah sebuah rencana Tuhan untuk menyucikan tanah kelahirannya. Air mata Denny jatuh, tapi kali ini itu adalah air mata syukur. Ingatlah, di balik setiap tuduhan jahat, mungkin ada hati yang hancur memohon pertolongan. Jangan sampai kita menjadi bagian dari mereka yang menggali lubang untuk orang yang tidak bersalah. Karena tanah yang kita gunakan untuk menimbun mereka, suatu saat akan berbalik menelan kita sendiri. Pesan moral apa yang paling menyentuh hati kalian dari perjuangan Denny ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kalian sayangi sebagai pengingat akan besarnya kasih seorang ibu. Terima kasih telah menonton dari kota kalian masing-masing.